Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syihab Muhammad Ubaidillah, NRP 43 dari kelas D4LJ IT Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tugas kali ini adalah di mata kuliah metodologi riset, di mana saya mendapat tugas untuk membahas hal apa atau topik apa yang cocok untuk dibahas untuk dijadikan sebuah riset. Pada tugas kali ini saya mengambil topik yaitu Internet of Things, yaitu IoT, di mana sekarang ini sedang marak-maraknya tentang AI ataupun IoT juga termasuk dari itu. Mungkin langsung saja saya bahas. IoT, konsep di mana berbagai perangkat objek atau sistem dapat terhubung dalam dan berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Seperti contoh, untuk yang sekarang ini banyak sekali software ataupun aplikasi mobile yang dapat menghubungkan kita, seperti contoh WA, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi aplikasi yang berbasis IoT seperti ini. Intinya ini terhubung melalui internet. Kenapa saya mengambil topik IoT? Ada beberapa faktor yang membuat saya tertarik untuk mengambil topik IoT. Yang pertama adalah kemungkinan inovasi. Dengan banyaknya inovasi IoT di zaman sekarang ini, mungkin kita sudah dapat mendapat gambaran. Itu IoT membuka pintu bagi inovasi yang luar biasa dalam berbagai industri, seperti rumah pintar, kesehatan, transportasi, manufaktur, integrasi, dan data yang diberikan oleh IoT dapat menghasilkan solusi yang lebih efisien dan cerdas. Jadi, penggunaan IoT ini juga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, yang mana sebelumnya kita dilakukan secara manual, kita sekarang dengan adanya IoT dapat dilakukan oleh sistem, ataupun kita membikinnya di awal saja. Yang kedua, ada kemudahan hidup sehari-hari. IoT dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengotomatisasi tugas-tugas sehari-hari, seperti contoh mengatur suhu rumah, AC, ataupun on-off lampu, ataupun misal sensor. Anggaplah kita datang dari kantor, kita membuka pagar, listrik di rumah kita langsung otomatis hidup, itu bisa disetting. Ataupun kita dapat mengontrol ataupun menyeting rumah kita, seperti contoh CCTV. Meskipun kita berada di luar rumah kita dapat mengontrol rumah kita, apa saja yang terjadi di rumah kita pantau lewat CCTV. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas bisnis. Dalam dunia bisnis, IoT dapat membantu dalam pemantauan inventaris, pengiriman, dan pemeliharaan peralatan. Ini dapat menghemat waktu dan biaya. Ya, seperti kita lihat untuk sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan IoT. Seperti contoh yang saya tahu, dalam penerapan bisnis laundry ada penerapan IoT yang mana mungkin setahu kita hanya menekan tombol, memutar tombol untuk berapa lama kita nyuci. Sekarang kita dapat menyeting, misalnya ada customer dengan bayaran 10.000, dia akan mendapat waktu 10 menit dengan kita nantinya untuk memberi kartu. Nantinya akan di-scan kartu tersebut pada mesin laundry tersebut. Nah, jika sudah sampai dari penempelan kartu sampai 1 jam, mesin akan otomatis mati sendiri. Keempat, ada potensi lingkungan. IoT juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi limbah, membantu menjaga lingkungan. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri, IoT juga memiliki kelemahan ataupun permasalahan yang seimbang dengan keuntungannya. Namun, seperti teknologi lainnya, itu juga memiliki sebuah permasalahan yang perlu diatasi. Di antaranya, keamanan. Salah satu permasalahan utama dalam IoT adalah keamanan. Koneksi yang luas, dikarenakan IoT berbasis internet. Kedua, ada privasi. IoT mengumpulkan banyak data tentang pengguna.
dan menggunakan data ini dapat menimbulkan masalah privasi jika tidak dikelola dengan baik. Jadi tergantung personal usernya, bagaimana kita menggunakan IoT. Namun lebih diharap user ini menggunakan IoT dengan bijak. Ketika ada kompatibilitas, berbagai perangkat IoT diproduksi oleh berbagai produsen dengan berbagai standar dan protokol. Ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengintegrasikan perangkat yang berbeda. Keempat, ketergantungan pada koneksi internet. Ya, dapat kita ketahui IoT sangat membutuhkan internet. Tanpa internet ya IoT nggak bisa jalan, kecuali memang kita fungsinya di lokal saja. Kelima, keterbatasan daya tahan baterai. Memang untuk IoT sangat butuh dengan daya, dimana kalau tidak ada daya maka IoT tidak dapat berfungsi. Keenam, kesalahan dan ketidakpastian. IoT sering bergantung pada sensor dan perangkat keras lainnya yang dapat mengalami kerusakan dan mengalami kesalahan. Ini dapat menghasilkan data yang tidak akurat ataupun tindakan yang salah. Seperti contoh yang kita kenal, ada untuk TA yang saya kerjakan berjudul ini, aplikasi keuangan berbasis smart card. Nah, untuk permasalahan awalnya mungkin ini dari kayak milik gitu sistemnya ya. Untuk membaca kartu itu kurang terbaca, mungkin seperti contoh gampangnya seperti itu. Yang terakhir, masalah regulasi. IoT juga menghadapi tantangan regulasi yang kompleks terkait dengan privasi dan keamanan dan penggunaan data yang sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai topik yang saya angkat dalam mata kuliah metodologi riset, yaitu tentang IoT. Keuntungan IoT sangat banyak dan juga kekurangan IoT juga ada, meskipun nggak terlalu penting-penting banget. Namun menurut saya IoT ini sangat menarik untuk kita bahas dalam mata kuliah metodologi riset. Juga yang sangat marak sekarang ini adalah AI, di mana AI sangat merajalela, seperti contoh ChatGPT, ataupun ada lagi yang baru saya temukan. Sekarang profesi desainer sangat-sangat terancam oleh AI, yang mana membuat 3D logo biasanya harus diedit, harus belajar. Nah, sekarang sudah ada AI yang dapat membuat 3D logo. Ada lagi gambar yang harus kita edit susah-susah. Nah, dengan AI ini cuma membutuhkan waktu nggak sampai 10 detik. Mungkin topik ini dapat dibahas di mata kuliah metodologi riset. Akhirnya dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.